Sebuah keluarga kecil mengalami kepanikan setelah putri kecil mereka dinyatakan menghilang. Padahal pada malam sebelumnya, putri mereka itu tidur di kamarnya sendiri. Namun entah kenapa, tiba-tiba dia menghilang dan bahkan tanpa jejak. Kasus itu pun kemudian menyebar ke publik yang membuat beberapa media mulai meliput kasus ini. Selebaran tentang pencarian orang hilang pun mulai ditempel di mana-mana. Namun seminggu setelah semuanya berlalu, nyatanya jasad gadis kecil itu kembali ditemukan di kamarnya. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini? Inilah sebuah kasus dari seorang gadis kecil yang bernama Paulette Zebara Farah. Paulette Zebara Farah berusia 4 tahun dan berasal dari Meksiko. Ayahnya bernama Mauricio Guevara yang bekerja di bidang wilayah dan pertanahan. Sementara ibunya bernama Lizette Farah yang bekerja sebagai pengacara. Selain Zebara, mereka juga memiliki satu putri lain di mana mereka semua tinggal di kawasan yang cukup elit. Paulette Zebara Farah dilahirkan dalam keadaan prematur dan menderita kecacatan yang membuatnya sulit untuk berjalan dan juga berbicara. Namun berkat terapi yang dijalaninya, Paulette Zebara akhirnya bisa makan secara mandiri, menaiki tangga dan juga menggunakan kamar mandi secara mandiri. Meski begitu, orang tuanya yang sayang kepada Paulette tetap saja menyediakan pengasuh untuk melayaninya, yaitu yang bernama Erika dan Marta Casimiro. Pada tanggal 21 Maret 2010, Paulette dan saudara perempuannya beserta ayahnya baru saja pulang setelah menikmati liburan selama 3 hari. Sedangkan ibunya saat itu tidak ikut bersama mereka karena dia lebih memilih untuk pergi bersama teman-temannya. Di hari itu, ketika malam tiba, seperti biasanya, Paulette Zebara Farah tidur di kamarnya. Namun keesokan paginya, ketika pengasuhnya yang bernama Erika masuk ke kamar Paulette untuk membangunkannya agar bersiap pergi ke sekolah. Tetapi dia malah kebingungan karena Paulette nyatanya tidak ada di kamarnya. Dia pun memberitahu rekannya yang bernama Marta, hingga mereka pun segera mencari Paulette di segala ruangan rumah. Namun anehnya, mereka tidak juga bisa menemukannya, di mana mereka pun kemudian memberitahu ibu Paulette, sehingga semua orang di rumah itu sibuk untuk mencari Paulette Zebara Farah. Pintu kamar dan juga jendela yang masih tertutup rapat membuat hal ini sangat membingungkan. Kemana perginya Paulette Zebara Farah? Begitu juga dengan rekaman CCTV, di mana tidak adanya rekaman yang memperlihatkan jika Paulette pergi atau telah dibawa oleh seseorang. Berita hilangnya gadis kecil ini pun membuat media massa nasional dengan segera datang untuk meliput kasus ini, yang akhirnya menarik perhatian dari berbagai pihak. Jaksa Agung Negara Bagian Meksiko saat itu, yang bernama Alberto Basbas, juga terlibat dalam usaha pencarian Paulette kecil. Di sisi lain, selain selebaran foto Paulette yang dipajang di mana-mana, Lizette, ibu Paulette, juga muncul di televisi nasional untuk memberikan keterangan dan menyampaikan permohonan kepada tersangka penculik putrinya agar segera mengembalikan Zebara. Namun yang menjadi perhatian publik, selama wawancara itu, Lizette nampak tidak menangis ataupun bersedih atas putrinya yang hilang. Yang ada dia malah terlihat sedikit gugup. Hilangnya Paulette mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin gadis kecil itu akan menghilang dari kamarnya tanpa ada yang mengetahui hal apapun?
Bahkan 2 ekor anjing peliharaan keluarga itu tidak satu pun yang menggonggong pada malam kejadian. Ketika penyelidikan di TKP, para polisi beserta anjing pelacak dikerahkan. Namun setelah melewati setiap sudut rumah dan bolak-balik keluar kamar Paulette, nyatanya mereka tidak menemukan apapun. Seakan-akan Paulette Zebara parah lenyap ditelan bumi. Setelah seminggu berlalu tanpa adanya petunjuk tentang keberadaan Paulette, kecurigaan pun mulai beralih kepada orang-orang terdekat Paulette, terutama kepada pihak orang tua dan juga pengasuh. Para penyelidik telah mencatat jika sebelumnya keempat anggota keluarga itu telah memberikan laporan secara tidak konsisten tentang apa yang terjadi di malam itu, sehingga polisi percaya bahwa mereka semua menyembunyikan sesuatu. Investigasi yang telah dicatat menemukan jika Lizette dan Mauricio bertingkah aneh sejak putri mereka hilang. Mereka tidak menunjukkan banyak emosi dan tampak tidak peduli dengan keberadaan Paulette. Di mana biasanya orang tua korban akan memberikan informasi selengkap-lengkapnya demi bahan penyelidikan agar anak mereka bisa ditemukan. Namun hal itu rupanya tidak dilakukan oleh kedua orang tua Paulette. Diam-diam, pihak penyelidik rupanya melakukan perekaman di kediaman keluarga itu. Ketika diperiksa, dalam rekaman itu terdengar ibu Paulette berkata kepada putri sulungnya agar tidak memberikan informasi apapun kepada pihak kepolisian. Jika saja dia diberi pertanyaan oleh polisi, hal itu bertujuan agar dia dan ibunya aman dari tuduhan. Rekaman itu kemudian diperdengarkan kepada ibu Paulette, namun dia menyanggah dan mengatakan jika rekaman yang diputar itu telah diedit. Polisi pun meyakinkan jika rekaman itu asli. Ibu Paulette merubah perkataannya, di mana dia berkata jika rekaman pembicaraan itu memang benar, namun dia sedang membahas tentang hal lain, bukan perihal tentang Paulette yang hilang. Sikap ibu Paulette di sini benar-benar mencurigakan, terlebih ketika dia muncul di TV. Dia dengan mudah mengatakan jika Paulette kemungkinan hilang karena diculik oleh alien. Dan dia menambahkan kalimat, meski Paulette telah hilang, dia masih mempunyai anak perempuan, yaitu putri sulungnya. Sikap ibu Paulette ini menunjukkan sikap yang benar-benar begitu aneh. Pada tanggal 30 Maret 2010, Lizette dan Mauricio menghabiskan waktu beberapa jam di kantor polisi untuk diinterogasi. Mereka dimasukkan ke dalam tahanan rumah dan dipindahkan ke sebuah hotel di mana mereka akan tinggal sementara. Namun pada tanggal 31 Maret, sekitar jam 2 pagi, tim yang terdiri dari 3 penyelidik forensik memasuki kamar Paulette dan mulai mengukur tempat tidurnya sambil merekam aktivitas mereka. Salah satu dari mereka berkata jika Paulette dipukuli secara bertubi-tubi. Beberapa saat kemudian, salah satu penyelidik melepas selimut dari tempat tidur hingga memperlihatkan 2 noda darah. Pria yang sama kemudian berjalan ke tempat tidur dan dengan bantuan anggota forensik yang lain, mereka membuka semua spray dan memperlihatkan bagian tubuh Paulette, di mana bagian tubuhnya itu tersembunyi di salah satu sisi kasur dan dengan keadaan sudah tidak bernyawa. Video yang dirilis oleh pihak berwenang menunjukkan gadis kecil itu berbaring miring dengan celana piyama merah dan sweater biru, di mana pakaian itu sama dengan pakaian yang dipakai Paulette ketika dia menghilang. Jaksa Agung Alberto Basbas mengatakan kepada publik bahwa pihak berwenang tidak menemukan sesuatu yang janggal di kamar itu. Namun pihak penyelidik tidak dapat memastikan apakah jasad Paulette sebelumnya sempat dipindahkan atau memang sejak lama sudah berada di sana. Penemuan mengerikan ini menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Meskipun pihak berwenang telah memberikan video tersebut kepada media sebagai bukti jika jasad Paulette sudah ditemukan, di sisi lain banyak orang yang meragukan keaslian video itu, di mana para penyelidik yang terekam
nampak mengetahui tempat spesifik jenazah itu. Perlu diketahui juga bahwa tidak ada satupun orang di dalam video itu yang nampak terkejut ketika menemukan jenazah Paulette. Dan mereka bahkan terus menceritakan kejadian tersebut dengan pembicaraan yang tertata rapi, seolah-olah mereka sedang membaca sebuah naskah. Dan juga waktu perekaman video tersebut sangat tidak biasa, yaitu yang direkam di malam hari. Karena pada ketentuan hukum biasanya, perekaman akan dilakukan pada siang hari. Atas tuduhan itu, pihak berwenang memberikan jawaban jika video itu adalah peragaan ulang atas penemuan jasad Paulette sebelumnya, yang artinya video itu bukan peristiwa real time. Alberto Basbas menyatakan kematian Paulette sebagai kasus pembunuhan dan ibunya Paulette, Lizette, adalah sebagai tersangka utamanya. Meskipun Lizette menyatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kematian putrinya, dia tetap diberikan dakwaan sebagai tersangka. Seorang psikiater di kantor Kejaksaan Agung mengatakan bahwa Lizette menderita beberapa jenis gangguan yang membuatnya tidak mampu merasakan emosi. Meski dia digambarkan sebagai pengacara yang cerdas, tetapi dia juga terkadang terlihat dingin dan tanpa emosi. Beberapa waktu kemudian, publik kembali dibuat bingung karena Jaksa Agung mengatakan jika kematian Paulette adalah sebuah kecelakaan. Dikatakan jika hasil otopsi mengungkapkan bahwa Paulette tidur dengan kain ortopedi atau perban yang menutupi mulutnya, yang dipasang setiap malam untuk mencegahnya tidur dengan kondisi mulut terbuka. Pada malam kejadian, mereka percaya bahwa Paulette dengan caranya sendiri berguling saat tidur dan dengan secara tidak sengaja jatuh dengan posisi kepala lebih dulu, di mana dia jatuh ke tempat tidur yang lebih sempit, lalu terperangkap dan akhirnya meninggal dunia. Selain itu, pihak otopsi juga tidak menemukan adanya jejak zat beracun di dalam tubuh Paulette atau adanya tanda-tanda kekerasan. Kematian Paulette pun ditetapkan sebagai sebuah kecelakaan. Otopsi juga mengungkapkan jika jenazah Paulette tidak pernah dipindahkan di kamar itu, di mana dia tetap berada di sana selama pencarian. Alasan mengapa tidak adanya bau pembusukan, pihak berwenang menjelaskan bahwa selimut yang menutupi tubuh Paulette telah menyamarkan bau busuk itu yang memakan waktu selama 9 hari. Sekarang publik benar-benar marah dengan pernyataan ini dan mengatakan bahwa pihak berwenang berusaha menutupi pembunuhan seorang gadis kecil. Karena rasanya tidak masuk akal jika tubuh Paulette selama ini berada di bawah kasur, yang mana lebih dari 100 orang termasuk polisi dan juga anjing pelacak yang telah berada di ruangan itu selama investigasi. Dan juga ibu Paulette juga sempat melakukan wawancara sambil duduk di kasur itu. Kedua pengasuh yaitu Martha dan Erika juga membantah temuan ini dengan mengatakan bahwa pihak berwenang telah mengubah kenyataan kasus ini. Mereka berdua mengaku jika sebelumnya sudah mencari Paulette di mana-mana, termasuk di kasur, di samping dan juga di bawah tempat tidur. Namun mereka tidak menemukannya. Beberapa teman anak sulung Lizette juga sempat tidur di kamar Paulette sebelum kamar itu diberi pengamanan oleh pihak kepolisian. Namun nyatanya, beberapa kali tempat tidur itu dirapikan, akan tetapi tidak ada sosok Paulette ataupun hal yang mencurigakan yang terlihat di kasur itu. Misteri yang terjadi kepada putri Lizette dan juga Mauricio menyebabkan ketegangan di antara suami istri itu, sampai-sampai mereka mulai terang-terangan saling menuduh. Mauricio mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa kematian putrinya bukanlah sebuah kecelakaan. Dia tidak sepenuhnya mempercayai istrinya. Satu-satunya hal yang dia katakan adalah bahwa bagi dia ini bukanlah sebuah kecelakaan. Tetapi semua hal ini tetap dia serahkan kepada pihak berwenang. Dalam wawancara terpisah, Lizette sambil menangis bersikeras mengatakan jika dia tidak bersalah dan dia tidak tahu menahu mengapa suaminya menuduhnya.
Konflik antara pasangan itu pun membuat anggota keluarga yang lain juga terlibat, di mana saudara ipar Lizette bahkan menawarkan sejumlah uang dan meminta Lizette untuk pergi meninggalkan negara itu. Dan juga pihak keluarga Zebera telah mengambil hak asuh putri sulung Lizette, di mana mereka tidak mengizinkan ibunya lagi untuk berkomunikasi dengan anak sulungnya. Pertengkaran ini menjadi sangat kacau sampai Mauricio bahkan tidak menghadiri pemakaman putrinya, di mana Paulette dimakamkan pada tanggal 6 April 2010. Tetapi anehnya, 7 tahun kemudian makamnya digali dan tubuhnya dikremasi setelah pihak berwenang mengatakan bahwa jasad itu tidak lagi dibutuhkan sebagai bukti dalam kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Paulette belum pernah diketahui. Namun ada banyak spekulasi mengenai kasus ini, dengan banyak orang yang percaya jika Paulette dibunuh oleh ibunya. Perilaku ibunya selama penyelidikan dan percakapan rahasia yang dilakukan dengan putri sulungnya cukup mencurigakan. Di sisi lain, ada juga yang menduga jika pembunuhnya adalah ayah Paulette, yaitu Mauricio. Mauricio berasal dari keluarga yang sangat berpengaruh di Meksiko, dan ada laporan jika dia bahkan berteman dengan Jaksa Agung Alberto Basbas. Hal ini membuat banyak orang percaya bahwa pihak berwenang berusaha menutupi kejahatannya dengan memberi tuduhan kepada Lizette. Teori lain adalah bahwa Mauricio dan Lizette mengalami masalah keuangan, dan mereka berdualah pelaku utamanya, di mana dengan membunuh Paulette, mereka bisa terlepas dari beban perawatan medis yang dijalani Paulette dengan biaya yang cukup mahal. Atas kasus ini, polisi banyak menerima kritikan reaksi akibat dari cara mereka menangani kasus ini. Kritikan juga ditujukan kepada pihak terkait lainnya, sampai-sampai Alberto Basbas mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung pada tanggal 26 Mei di tahun itu. Setelah semuanya berlalu, Lizette dan Mauricio pun resmi bercerai pada tahun 2014. Dalam beberapa kesempatan ketika diwawancarai, Lizette mengatakan jika dia tidak bersalah dan menyampaikan kritik kepada pihak berwenang yang menangani kasus ini. Pada suatu waktu, dia bahkan berusaha untuk menuntut negara bagian Meksiko atas kerusakan moral karena tuduhan yang dia terima, di mana hal itu benar-benar menghancurkan hidupnya. Itulah yang selalu dikatakan oleh Lizette Farah. Hingga sampai saat ini, kasus ini pun tidak pernah terungkap kebenarannya. Dan sampai di sini, kisah pun selesai. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, beri komentar, dan subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan kisah lain dari sisi gelap kehidupan dunia. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, cerita, atau penyebutan nama. Akhir kata, sampai jumpa.